teksturnya sih lebih ke kayak apa ya? Kayak kalau kita makan tuh kayak ketan juga, tapi rasanya mirip kacang hijau. Kayak gitu. Terus juga rasanya enak. Sejujurnya belum pernah lihat wujudnya, baru denger pertama kali, dan ini baru pertama kali nyobain. Mungkin cocok untuk sarapan aja ya. Untuk sarapan pengganti sereal. Baru pertama kali dengar dan belum pernah makan. Mirip banget seperti ketan sih rasanya kalau menurut saya ya. Tapi enak ini. Sudah siapkah Anda beralih ke Hanjeli? Ya, mungkin kebanyakan masyarakat Indonesia bakal terkejut lantaran biasa bersantap dengan nasi dalam berbagai hidangan sehari-hari. Hanjeli merupakan tanaman serealia yang banyak tumbuh di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Pertumbuhan hanjeli pun relatif mudah lantaran toleran banjir, kekeringan, dan kekurangan hara. Dahulu, bulir-bulir hanjeli yang menyerupai kacang kedelai itu pun sejatinya telah lama dimanfaatkan oleh nenek moyang sejak berabad-abad lalu. Namun kini keberadaannya kian terlupakan. Padahal hanjeli diklaim lebih unggul dalam hal kandungan gizi. Ini yang luar biasa dari hanjeli itu adalah bahwa jadi beberapa unsur positif dari hanjeli, terutama dari gizi, itu sebenarnya menjadikan hanjeli menjadi potensial untuk lebih diperkenalkan kepada masyarakat, dan makanan yang kaya serat itu seringkali diidentifikasikan dengan apa yang disebut dengan penyakit tidak menular, ya, atau penyakit degeneratif. Misalnya penyakit jantung, penyakit stroke, ya, kemudian kanker, diabetes, dan sebagainya. Nah, penyakit-penyakit tadi sebagian bisa dicegah dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang kaya serat, antara lain adalah hanjeli. Di tanah air, hanjeli atau jali menjadi komoditas asing yang kian langka. Hanya sedikit yang tahu pemanfaatan jali sebagai bahan pangan. Namun di negara Filipina, hanjeli dikembangkan secara masif untuk mensubstitusi padi dan memenuhi kebutuhan kuliner khas di sana. Juga di negara-negara lain, hanjeli begitu kondang sebagai bahan makanan herbal lantaran bersifat anti-inflamasi, anti-alergi, dan anti-diabetes. Pemerintah pun tengah gencar mengembangkan ketersediaan pangan nasional alternatif kaya gizi tersebut sebagai wujud menepis fenomena krisis pangan dari perubahan iklim dan musibah serupa pandemi hingga dampak konflik antar negara. Apa upaya kita ke depan itu ada 3 nih yang perlu kita pertajam ya. Satu, memperkuat literasi pemahaman masyarakat itu terhadap dengan produk hanjeli. Kedua adalah memperkuat wilayah yang menyangga salaman hanjeli. Yang ketiga itu adalah memperkenalkan produk dari hanjeli itu, produk olahannya menjadi sesuatu pangan yang betul-betul mungkin berbeda dengan yang lain ya. Dan ini yang kita harus coba cari terobosannya ya. Jadi terobosannya itu ya salah satunya adalah mengenalkan dia dalam bentuk-bentuk produk yang menarik. Tadi itu ya, artinya menarik dan memang fungsi kandungan gizinya itu bisa diterima oleh masyarakat. Saat ini budidaya tanaman hanjeli pun paling banyak ditemukan di Jawa Barat. Salah satunya berkat tekad Tati Nurmala yang ingin menjaga pangan lokal di tengah ancaman krisis pangan. Seorang guru besar Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran itu pun mengawalinya dengan meneliti hanjeli hingga belusukan ke pelosok desa. Jadi saya melaksanakan eksplorasi beberapa kecamatan dan beberapa kabupaten di Jawa Barat. Saya
cari, jadi mendengar ada Hanjeli, saya kejar-kejar sehingga saya mendapatkan 41 aksesi. Aksesi itu jenis ya. Kalau Hanjeli hama penyakitnya tidak terlalu banyak ya, karena dia hampir seluruh organ pertumbuhannya mengandung silika, jadi dia kuat terhadap penggerek ya, terhadap ulat dan sebagainya. Kemudian Hanjeli itu tahan terhadap kekeringan, tidak seperti padi. Kalau padi kebutuhan airnya lebih tinggi daripada Hanjeli. Kemudian penanamannya juga lebih mudah ya. Meskipun dia untuk meningkatkan produktivitas yang tinggi, saya memberi pupuk 2-3 kali, tapi tidak sesusah tidak seberat pada tanaman padi. Selama puluhan tahun, Tati pula yang mendampingi petani seraya memberikan jalan keluar dengan menanam Hanjeli. Manakala produksi padi tidak memberikan hasil panen yang baik. Berbeda dengan padi yang hanya 1 kali panen, Hanjeli dapat 3 kali panen sekali tanam. Menurut Tati, tanaman jali termasuk serealia yang akarnya mampu membentuk anakan baru. Kemampuan ini memang biasa dimanfaatkan petani untuk menanam secara ratun alias tanam berulang. Ada 4 prinsip agar pangan lokal seperti Hanjeli bisa berkembang masif pemanfaatannya, yakni harga, kemudahan dalam mendapatkannya, mutu gizi, dan edukasi pengenalan yang dilakukan secara berkesinambungan, layaknya kehadiran gandum di awal 70-an saat produksi beras di tanah air tumbuh minus. Dengan demikian, program diversifikasi pangan menjadi hal yang amat penting bagi Indonesia. Pangan lokal alternatif seperti Hanjeli kiranya mampu menyumbang kedaulatan pangan bagi Merah Putih. Organisasi Pangan Dunia FAO memperkirakan masyarakat yang kekurangan gizi pada tahun 2022 hingga 2023 meningkat menjadi 7,6 hingga 13,1 juta orang akibat krisis pangan yang melanda belakangan ini. Persoalan kunci tadi adalah disparitas harga yang relatif tinggi antara pangan lokal dan pangan berbasis impor. Jadi kebijakan tarif untuk beberapa komoditas penting ini harus ditinjau ulang, kan? Sehingga nanti dari sisi harga pangan lokal ini sudah bisa sedikit bersaing dengan pangan-pangan yang lainnya, terutama pangan yang berbasis impor. Kalau dia bisa sedikit bersaing, maka cita-cita untuk mensubstitusi pangan impor dengan pangan lokal mungkin ke depan bisa terjadi. Tapi kalau itu tidak dilakukan, yang terjadi saat ini pangan lokal semakin lama semakin tergeser, terutama oleh gandum. Dan beras sudah barang tentu. Budidaya Hanjeli memberikan kehidupan bagi masyarakat yang tinggal di Desa Waluran Mandiri, Kecamatan Waluran, Kabupaten Sukabumi. Berkat Hanjeli, desa ini bahkan terpilih menjadi salah satu dari 50 desa wisata terbaik dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2022. Ayu urang sakabeh dulur ulah sok saling pacorog aing mending urang hirup sauyunan ngahudangkeun hate duduluran. Hanjeli Hanjeli sadunia hiji ngan saukur aya di Waluran Mandiri. Hanjeli Hanjeli makanan bergizi mun sakali sok hayang deui.
Wajah sumringah dari para penari remaja ini menjadi wujud rasa senang masyarakat lokal saat menyambut para wisatawan yang bertandang ke Desa Wisata Hanjeli, Waluran Mandiri. Tarian Ibing Pasir Piring ini menceritakan kehidupan masyarakat yang sebagian besar bertani. Atraksi tersebut mengangkat kisah sejarah wilayah Sukabumi yang dahulu mengonsumsi hanjeli sebagai penganan sehari-hari. Upaya masyarakat setempat di desa ini amat terlihat saat bergotong royong mengembangkan pangan lokal hanjeli yang hampir punah dengan penuh kearifan lokal. Hingga akhirnya menciptakan peluang usaha dan lapangan pekerjaan. Yang pertama, kaitan dampak ekonomi, masyarakat dulu hanjeli itu tidak ada harganya. Kalaupun dijual gabahnya itu cuma hanya 1.000. Tapi kali ini saya bisa membeli gabah itu di atas 4.000 bahkan 5.000 rupiah per kilogramnya. Itu dari dampak ekonominya. Kedua, masyarakat dulunya nanamnya hanya satu produk saja, tapi hari ini dengan nanam hanjeli itu justru sebagai penguat kami untuk terus bergerak. Kalau dampak sosialnya, alhamdulillah masyarakat di sini tidak lagi pada berangkat menjadi mantan buruh migran, menjadi buruh migran yang pada kerja di Timur Tengah. Sekarang justru mereka daripada pergi ke Timur Tengah, mending stay di kampung dan memiliki income atau mereka bisa lebih produktif di kampung sendiri. Berkat kegigihannya menggerakkan Desa Wisata Hanjeli, mantan pekerja migran itu telah diganjar sejumlah penghargaan. Di antaranya Kalpataru tahun 2023 kategori perintis lingkungan, hingga Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2022. Desa yang terletak di kawasan Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu itu menawarkan konsep edu wisata, yaitu cara bertanam dan panen hanjeli dengan alat tradisional seperti menumbuk hanjeli dengan lisung dan menampi hanjeli dengan tampah, hingga mengolahnya menjadi berbagai penganan seperti rengginang. Di akhir kunjungan, wisatawan dapat menyicip liwet hanjeli yang dihidangkan bersama lauk pauk. Dengan tarif sebesar 200.000 per orang, para pengunjung pun mendapatkan pengalaman yang berkesan. Dalam 1 bulan, desa wisata ini dikunjungi oleh lebih dari 500 orang dengan perolehan pendapatan hingga 30 juta rupiah. Waktu itu tuh pertamanya itu saya tuh awam gitu, nggak tahu banget apa sih itu hanjeli kayak gitu dan bagaimana hanjeli ini bisa masuk ke kancah internasional pada umumnya itu. Nah kemudian pada waktu itu saya bertemu dengan orang-orang di sini tuh sangat humble sekali. Nah itu tuh menjadi daya tarik saya ketika saya ingin mengunjungi desa ini. Berhubung ini pertama kali untuk saya dan itu pun lumayan menarik, banyak pengalaman baru yang saya pelajari seperti cara menanam hanjeli, cara mengelola hanjeli menjadi makanan, menjadi aksesoris. Kita juga diajarin untuk cara menumbuknya, kita juga diajarkan untuk cara menanam hanjelinya dan masih banyak lain lagi. Sementara untuk 1 kali panen, Desa Waluran Mandiri dapat menghasilkan 3,5 hingga 4,5 ton gabah hanjeli. Dari hasil panen, hanjeli dikreasikan menjadi beragam produk UMKM, mulai dari souvenir, kria, fashion, dan aneka kuliner yang diolah berdasarkan jenis. Hanjeli ketan dan hanjeli batok misalnya. Biasanya masyarakat mengolahnya menjadi makanan, yaitu salah satunya bubur hanjeli, yang merupakan kudapan favorit masyarakat desa dari berbagai kalangan. Sedangkan hanjeli batu yang tidak bisa dikonsumsi dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan aksesori oleh para ibu di Desa Waluran Mandiri untuk dijual sebagai souvenir dari desa wisata tersebut. Dulu saya kan sebelum ada desa wisata hanjeli ini saya kan jadi buruh migran.
Jadi arti Hanjeli bagi saya itu sangat berarti, jadi sumber kehidupan saya karena saya tidak harus pergi ke luar negeri lagi. Dengan adanya desa wisata Hanjeli ini saya bisa mensupport keluarga tanpa harus meninggalkan mereka. Desa wisata Hanjeli pun menjadi potret keberhasilan dari pembangunan prinsip pariwisata yang berkelanjutan dengan elemen karakter alam dan budaya yang sanggup memberikan pengalaman pariwisata yang berbeda. Begitupun halnya bagi sektor pertanian. Melalui strategi pembangunan pertanian berkelanjutan bernama Katumbiri, Pemkab Sukabumi pun menargetkan peluang pertanian yang lebih besar dari kehadiran desa wisata Hanjeli. Kalau kita sebetulnya pengennya ini double action, jadi kita masuk ke budidayanya, budidaya di Hanjelinya, kemudian pariwisata itu mengembangkannya, mempromosikannya menjadi tempat wisata yang memang mengedepankan komoditas Hanjelinya. Nah, desa wisata yang ada hari ini, desa wisata Hanjeli ini sebetulnya desa wisata yang fokusnya itu lebih kepada bukan hanya budidaya, tetapi lebih kepada yang disebut dengan local food heritage. Jadi di sana itu budidayanya dikembangkan, kemudian untuk menjual, nilai jual pariwisatanya itu tidak hanya budidaya, tetapi juga mengedepankan bagaimana caranya mengolah mulai dari tadi on farm sampai kepada siap dipasarkan, siap dimakan, siap dikonsumsi orang. Dan kemudian juga diceritakan nanti di situ, barangkali kalau bisa dilihat di desa wisata ini, akan terlihat bagaimana cara pengolahannya dari dulu sampai sekarang, praktek-praktek apa yang dilakukan, resep makanan seperti apa, dan kapan bisa disajikan. Tentu kita punya jangka pendeknya adalah bagaimana caranya orang-orang melek terhadap tadi ada jenis pangan tertentu yang bisa menjadi pengganti padi atau beras. Jadi supaya tidak hanya orang-orang lokal di Waluran saja, tetapi keluar juga kita berikan edukasi di luar kecamatan itu dan juga di luar Kabupaten Sukabumi dengan melalui pemasaran-pemasaran barang-barang produk yang dihasilkan di sana itu sudah bisa kita beli di luar. Di Sumedang, Jawa Barat, terdapat koperasi yang secara khusus mengelola hasil budidaya dan pengolahan Hanjeli demi memenuhi ketergantungan masyarakat terhadap tanaman serealia kaya gizi tersebut. Cuaca mendung kerap menyelimuti langit di Desa Sukajadi, Kecamatan Wado, Sumedang, Jawa Barat. Namun, wajah cerah para petani tak kunjung berpaling dari kebun yang ditanami Hanjeli atau Jali. Tanaman yang membawa berkah setidaknya bagi 200-an petani Hanjeli. Bermodal sabar dan inovasi, para petani di desa ini giat membudidayakan Hanjeli demi menyumbang secuil kedaulatan pangan untuk negeri. Berawal dari inisiasi kelompok wanita tani yang ingin mengembangkan ekonomi sirkular dari Hanjeli, pada 2014 Koperasi Warga Tani Pantastik pun mulai dirintis. Hingga akhirnya, koperasi yang secara khusus mengelola budidaya pengolahan dan pemasaran dari Hanjeli itu pun secara resmi berdikari di tahun 2018. Saat ini, KWT Pantastik beranggotakan 62 petani Hanjeli yang giat mendorong dan membina ratusan petani lainnya untuk meningkatkan produksi Hanjeli dari hulu hingga ke hilir. Seraya mendukung kedaulatan pangan negeri yang menitik beratkan pada kemandirian pangan, perlindungan kepada petani, dan membangun ekosistem lokal. Kita kan sudah mendorong, menggerakkan ketahanan pangan, kemandirian pangan, kedaulatan pangan, sehingga harus banyak pangan lokal yang mendorong ke arah sana. Ya, kita tidak boleh tergantung kepada beras dan terigu. Ya, kalau ada pangan lain yang menjadi pengganti, ya itu akan mendorong ketahanan pangan kita. Sehingga Hanjeli ini dapat dijadikan sumber alternatif selain beras dan terigu lah untuk ketahanan pangan masyarakat. Jadi kita ide dasar di situ, kemudian kita kembangkan, dan ternyata hasil penelitian kan membuktikan bahwa Hanjeli itu punya kandungan yang gizi yang jauh lebih sehat daripada serealia lainnya gitu. Sehingga kita kembangkan dan alhamdulillah
Kalau untuk pemasaran kita mungkin tidak terkendala ya sampai saat ini, dalam artian permintaan selalu ada gitu. Saat ini, hanjeli atau jali dapat dikategorikan sebagai tanaman langka. Sebab banyak orang yang tidak mengetahui apa itu jali, bagaimana bentuknya, dan manfaat-manfaatnya. Padahal, cara penanamannya tergolong mudah dan biaya untuk menanam serta perawatannya tergolong murah. Petani di Wado yang dahulu bergantung pada jagung dan ketela, kini telah mengandalkan si mungil hanjeli. Harganya bahkan telah mengungguli jagung yang dihargai Rp4.000 hingga Rp5.000 per kilogram. Sedangkan gabah hanjeli sudah mencapai Rp6.000 per kilogram. Jadi gini, kalau menanam hanjeli sangat enteng. Pertama memupuk, kedua langsung tanam, dan paling utama ditanam di mana-mana, di yang mencolok juga akan bagus gitu kalau hanjeli. Mengenai masalah beda sama padi sama jagung, sepertinya harus dibersihin. Kalau hanjeli mah tanam, dipupuk, langsung buah-buahnya sangat baik gitu. Nggak merepotkan untuk para petani gitu. Kalau 1 tahun hanjeli itu cuma 1 kali. Kalau bisa 2 kali harus diberi pupuk. Kalau udah potong akan tumbuh lagi. Pasti harus diberi pupuk. Kalau 1 tahun kadang-kadang mendapatkan itu hanjeli berapa luasnya, kadang-kadang mencapai 3 kintal, 5 kintal gitu. Untuk mendapatkan itu panen hanjeli. Gabah hanjeli yang sudah dikeringkan bisa langsung dijual ke koperasi warga tani Pantastik. Petani akan langsung menerima upah sesuai dengan berat gabah yang dijual. Seluruh gabah yang sudah diserahkan oleh petani selanjutnya diolah menjadi beras melalui proses penggilingan. Penggilingan berlangsung hingga seluruh kulit gabah terkelupas dan biji hanjeli dipastikan bersih. Beras hanjeli dibanderol seharga Rp20.000 hingga Rp25.000 per kilogram. Dengan pendistribusian ke Bandung, Jakarta, Karawang, hingga Yogyakarta. Selama setahun, Koperasi Warga Tani Pantastik mampu menampung 10 hingga 15 ton beras hanjeli. Dari gabah hanjeli, Koperasi Warga Tani Pantastik juga mengolahnya menjadi tepung yang dijual seharga Rp35.000 per pak. Tidak berhenti pada satu proses pengolahan, para anggota koperasi mengolah beras dan tepung hanjeli menjadi berbagai produk olahan kreatif. Seperti yang dilakukan oleh Wiwin, anggota KWT Pantastik yang mendapat pelatihan untuk mengolah tepung hanjeli menjadi brownies kukus. Brownies hanjeli diklaim aman dikonsumsi, terutama bagi orang yang alergi terhadap gluten. Terakhir saya dapat pelatihan bikin brownies hanjeli, mie hanjeli, bubur hanjeli. Yang saya sering buat adalah brownies hanjeli. Brownies hanjeli nggak ada bedanya dengan brownies yang lainnya, hanya diganti tepung terigunya diganti dengan tepung hanjeli, ya memajukan pangan lokal.
Sebagai bentuk dukungan terhadap kemajuan pangan lokal, pemerintah Kabupaten Sumedang pun mengakomodasinya dengan memberikan sertifikasi dan pelatihan terhadap aneka produk UMKM yang berasal dari Hanjeli. Nah, nanti kita inventarisir berapa pelaku UMKM yang membuat produk yang berasal dari Hanjeli ini, kita ikutkan untuk mengikuti penyuluhan ketahanan pangan. Karena itu sebagai dasar keluarnya izin PIRT. Kemudian yang kedua, kita sekarang sedang ada program sertifikasi halal gratis untuk 20.000 pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Sumedang. Nah, kebetulan di Wado itu ada pendampingnya, jadi kita semua pelaku UMKM khusus yang berbahan dasar Hanjeli itu kita akan halalkan. Jadi dari segi legalitasnya nanti kita akan bantu, dan juga nanti dalam pengolahan produk kita arahkan ke pelatihan penyuluhan ketahanan pangan biar secara kesehatannya harus seperti apa nih. Nah, itu sebagai dasar nanti keluarnya izin pangan industri rumah tangga. Seperti itu. Hadirnya Hanjeli dinilai layak menjadi makanan pokok masa depan selain nasi. Meski memang butuh pembiasaan bagi lidah masyarakat Indonesia yang terbiasa dengan nasi. Karakter rasa netral pada Hanjeli justru mempermudah tanaman jenis ini masuk ke seluruh hidangan. Dengan demikian, permintaan Hanjeli menjadi masif dan sanggup membuktikan Indonesia yang berdaulat atas pangannya sendiri. Hanjeli top!